Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di Inspirasi Pagi. Pada kesempatan ini, saya rindu untuk kita bersama-sama belajar tentang satu hal yang receh dalam hidup kita, ya. Jadi seringkali kita berkata hal-hal yang receh, ya. Misalnya istri saya pernah berkata, ya, dulu saya waktu PDKT sama Kokris gitu, ya, saya tuh receh banget, ya. Diajak makan pecel lele udah seneng gitu, ya. Nah, hal-hal yang receh seperti itu, ya. Kadang dibeliin es krim gitu udah seneng banget gitu, ya. Nah, hal-hal, gua nih receh banget, ya. Nah, sukanya hal-hal yang kecil gitu, yang murah, yang receh gitu. Tapi dalam kehidupan kita, seringkali kita itu dalam tanda kutip tanpa kita sadari, kita merecehkan kuasa Tuhan. Kita merecehkan apa yang Tuhan bisa perbuat dalam hidup kita. Mari kita sama-sama lihat di dalam Markus 40 pasal yang keempat, ya, ayat 38 sampai 40 saja di sini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi pada satu ketika Yesus dan murid-muridnya bertolak ke seberang dari melewati sebuah danau, ya. Saya tidak cerita lebih lanjut. Tiba-tiba bertiuplah angin yang kencang dan kemudian gelombang mulai naik, ya, berkecamuk gelombang, dan air sudah mulai masuk ke dalam perahu yang dinaiki oleh Yesus beserta murid-muridnya. Murid-murid panik ke sana kemari, dan kemudian Tuhan Yesus sedang tidur di buritan di belakang kapal. Pada saat mereka sedang panik, murid-murid Tuhan Yesus ini, mereka teringat ada satu tenaga lagi yang mereka butuhkan. Untuk apa? Saya yakin waktu mereka panik, mereka sedang menimba air keluar dari perahu. Karena dikatakan air sudah masuk ke dalam perahu. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan untuk bertahan hidup adalah mereka mengeluarkan air dari perahu sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya perahu tidak tenggelam. Mereka mungkin sudah kepayahan untuk mengeluarkan air dari perahu. Mereka ingat ada satu tenaga lagi yang mereka butuhkan, yaitu Yesus, guru mereka. Lagi enak-enakan tidur. Dan mereka berkata, "Guru, kamu gak peduli kalau kita mati." Kalau di dalam terjemahan New Living Translation dikatakan, "Engkau gak peduli kalau kita tenggelam." Artinya apa? Air sudah masuk begitu banyak ke dalam perahu. Nah, mereka marah kepada Yesus karena apa? Mereka butuh tenaga Yesus untuk mengeluarkan air dari kapal, dari perahu. Artinya apa? Ini ember, ini gayung, keluarin tuh air ke laut, ya, ke danau. Itu yang mereka perintahkan kepada Tuhan Yesus. Bayangkan, Tuhan pencipta langit dan bumi dipaksa untuk ambil ember, ambil gayung, keluarin air dari perahu. Seperti yang mereka lakukan. Kita kadang-kadang merecehkan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Kita paksa Tuhan untuk melakukan hal-hal yang receh yang sebenarnya kita mampu melakukan. Untuk mengeluarkan air dari perahu, tidak perlu Tuhan Yesus yang lakukan. Murid-murid bisa lakukan. Tapi Tuhan Yesus bangkit dan dia menghardik angin ribut tersebut dan gelombang, dan danau menjadi tenang. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu sampai sekarang nggak percaya?" Hari ini saya mau encourage setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa kita itu punya Allah pencipta langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan Allah yang receh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita punya Allah yang luar biasa yang menjadikan langit dan bumi, kita dan semua isinya. Kenapa kita harus meminta Tuhan lakukan hal-hal yang receh dalam hidup kita? Kalau Tuhan bisa melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Kita berusaha mendikti Tuhan Yesus, Tuhan kita, untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya kecil yang manusia bisa lakukan. Hari ini
Mari kita mau stop merecehkan kekuatan Tuhan. Dan kita mulai berkata kepada iman kita, yes, aku punya Allah yang luar biasa. Aku punya Allah pencipta langit dan bumi yang lebih besar dari pikiranku. Bangkitkan iman kita. Dan kita akan bersama-sama melihat bagaimana danau-danau yang berkecamuk dalam kehidupan kita diredakan oleh kuasa Tuhan. Bukan dengan membuang air keluar dari perahu kita, tapi Tuhan Yesus seketika meneduhkan danau yang berkecamuk dalam kehidupan kita. Gelombang yang berkecamuk dalam kehidupan kita. Mungkin perahu kita sudah mulai tenggelam dan kita panik. Tapi hari ini ada Yesus yang menghardik semuanya itu. Terima kasih. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.